Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Akhirnya Bumblebee yang gua tunggu-tunggu friends. Buatan 30 DLX Bumblebee Transformers Rise of the Beast. Yes, ini prototype sample baru open PO ya di Victory Toys. Harganya kurang lebih 2,6 jutaan. Ready nanti di akhir tahun friends. Sebelum kalian PO, tonton dulu video gua. Jangan sampai membeli kucing dalam lemari friends. Walaupun gua udah optimis 30 bikin robot-robotan dijamin pasti keren. Tapi ini bukan buat kaum yang suka transform. Kenapa? Karena ini nggak bisa transform. Ini 3A cuman bisa articulate, nggak bisa berubah friends. Tapi bagi gue pribadi cukup lah. Robot terlalu bisa ditransform, minusnya pasti detailnya berkurang dan minusnya bikin pusing, kemudian transisi atau komposisi strukturnya itu kurang enak. Bagi gua robot asal bisa gerak itu udah enough friends. Detailnya dapet, have-nya dapet, catnya juga pasti ciamik. Langsung kita unboxing ya Bumblebee. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Mamen, pinggirnya logo Autobots nyala. Nah, ini belakangnya friends. Sekeren ini, gue yakin nanti dalamnya. 30 nggak pernah nipu friends. Jadi gambar box sama gambar dalam itu biasa sama. Ya, ini boxnya gede banget. Oke, wow. Oh, walaupun ya, gue agak bete sama filmnya, friends. Sekali lagi ya, bete kenapa pas si Bumblebee-nya mati, tiba-tiba hidup lagi. Aneh, friends, karena seolah-olah pas Bumblebee-nya mati, ya dia itu pengen menonjolkan si Mirage-nya. Pas si Mirage-nya mati atau fusion sama si Noah, Bumblebee-nya dibikin hidup lagi, gantiin si Mirage. Jadi harga diri Bumblebee itu di mana, coy? Padahal dia itu adalah Autobots yang paling setia dan loyal kepada Optimus Prime, coy. By the way, ini mainannya bagus banget sih. Ya, pertama seperti biasa kita dikasih manual book, oke? Nah, dan selalu ya kalau si 3A dia tuh suka ngasih warranty sheet-nya gitu friends. Ini sampel, bukan buat dijual. Jadi ini bener-bener prototype coy. Thank you buat Victory Toys yang udah ngasih prototype. Jadi buat teman-teman yang PO itu bisa PO dengan PD. Nah, wow. Oke, ini petunjuknya. Hal-hal yang boleh kita lakukan, hal-hal yang nggak boleh kita lakukan. Bisa nyala matanya coy. Walaupun gue yakin gak dikasih baterai. Kedua, blister yang ini, wih. Dia base, oke, walaupun base-nya masih sama dengan base di versi Bumblebee yang solo movie. Kalau gua nggak salah ya, ini base-nya masih sama, friends. Oke, sama. Dia pakai sistem konsep dari Metal Build Gundam. Nah, ini colok ke bawah sini, yang ini ke sini, ya. Dalam artian supaya kita bisa naik ke atas. Kalau kita mau pose Bumblebee lagi terbang atau menerjang musuh, kita bisa agak tinggi, friends. Kalau kita mau condong ke depan, bisa. Atau mau condong ke belakang juga bisa friends. Jangan lupa dikunci supaya dia bisa stay. Nah, oke, yang ini nih, yang mau nempel ke base, kalau mau terbang kita tarik ke atas. Standar base-nya, walaupun standar, tapi cukup membantu supaya si figur kita kelihatan lebih premium dan lebih eksklusif dengan bantuan dari base ini friends. Kedua, langsung ke si Bumblebee-nya. Dia kan masih mobil Camaro ya, tapi bentuknya memang agak beda sama di film solo movie-nya, friends. Kalau solo movie-nya itu kan dia pakai VW kodok zaman dulu. Kalau di film Transformer yang The Last Night, dia itu kan Camaro model terbaru, sehingga bentuknya lebih futuristik. Nah yang ini, dia itu masih Camaro, tapi Camaronya itu agak unik gitu, friends. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dia tuh berbeda gitu. Nggak sama gitu. Walaupun sama-sama koneng, walaupun sama-sama punya sayap, tapi kalau kita lihat detailnya ini beda, friends.
Mungkin bagi cewek sih sama semua sih. Nah, ini Bumblebee-nya belum kita grepe-grepe. Ya, kesan pertama gua seperti biasa, T-Zero kalau bikin robot itu kesan pertamanya, ciri khasnya itu adalah weathering cat-nya itu yang sugoi banget ya. Weathering cat kasar-kasar sedikit, tipis-tipis, kotor itu membuat dia kerasa beneran dari bahan logam, guys. Ini inner frame-nya dong yang logam. Oke, sedangkan armor kuningnya dia itu pakai bahan plastik. Cakep ya. Udah gitu? Kita dikasih sepasang sayap yang merupakan pintu dari mobil Camaro, sekaligus ini menjadi ikoniknya si Bumblebee, friends. B kayak lebah. Oh, ini senjatanya. Wih, kita dikasih satu kepala yang pakai topeng. Oke. Wih, Canona kita dikasih 2. Udah gitu, pengganti pergelangan tangan dapat 2 pasang dong. Ya, sepasang and then 2 pasang. Wow! Keren banget sih. T-Zero itu memang ya kelas action figure, bikin robot. Bagi gue pribadi gak ada lawan, friends. T-Zero itu bener-bener sekeren itu. Gitu ya, lihat kepalanya. Oke, dia bisa full artikulasi dengan kupingnya yang bisa dibuka tutup. Lihat, kecil, semakin kecil ngejar detail itu semakin susah, friends. Ini sih detailnya gelo ya. Sistem-sistem mekanismenya, robot-robotnya itu berasa banget, friends. Belum lagi kalau kita bosen, ini kepala bisa kita ganti ya. Tuh, ini buat nyimpen baterai. Cuman saya nggak dikasih baterai, nanti bakalan gua kasih lihat yang video orang lain. Ya, lihat, kita seganti pakai yang mode ini, friends. Bertopeng, coy. Pas dia berantem, lihat. Efek-efek item-item gosong-gosong di pinggir-pinggirnya itu yang bikin dia lebih hidup dan lebih natural sih. Even di matanya ya, dia tuh ada kayak corak aksen dari lebahnya, B-nya. Colok. Nah, bukan Bumblebee namanya kalau nggak punya sayap. Ini kedua pintu mobil Camaro. Ya, even sampai ke dalam-dalamnya, dia itu digarap, friends. Jadi kayak ada tuas buat nurunin kaca, ada tuas buat nurunin spion, ada, friends. Handle buat buka pintu juga ada. Oke, ini warna hitamnya pakai akrilik sehingga lebih natural. Tetap ada efek-efek weathering dari item-itemnya. Tinggal kita colok. Oke, pelan-pelan. Nah, lihat sayapnya nih. Yang dulu dia nggak bisa, friends. Sekarang baru dia bisa gini, coy. Jadi kayak kupu-kupu lah. Dan dia full artikulasi. Oke, dia bisa ke pinggir, ke bawah. Nah, ke bawah bisa, ke atas juga bisa. Oke, nah iya kan, bagi gue nggak usah transform juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa artikulasi sedikit, itu udah cukup sih. Ada bannya. Ya, kalau kalian perhatikan di bannya pun ada efek-efek dari weathering tanah-tanah kotor, friends. Velg-velgnya juga udah kotor, bener-bener kotor. Kita ke depannya. Ini kayaknya Camaro versi zaman jadul ya, karena dia itu bentuknya masih bentuk jadul, belum facelift. Lampunya masih bulat, oke. Bahkan kalau gue perhatikan lampunya pun dia beneran pakai akrilik, jadi memberikan kesan natural. Di pinggirnya ada lampu sennya. Dan warna kuningnya itu dia seolah-olah udah di coating, friends. Sama dengan mobil yang baru aja di coating keluar dari showroom. Warna kuning tapi ada kayak lapisan sedikit transparan dari coatingnya, friends. Itu yang bikin ciamik sih. Belum lagi ya, kalau kalian lihat mesin-mesin yang ada di dalam inner frame-nya, itu pun digarap seedan itu sama si T-Zero. Yang melahirkan kesan detailnya itu beneran juara. Grill-grillnya, oke, grill mobil Camaro-nya juga bagus. Dan itu sedikit kebuka, ke extension. Ya, memberikan kesan Transformers-nya itu lebih dapet. Bumpernya, wih. Oh, gue tahu bedanya sama yang dulu apa. Kalau yang sekarang nggak ada plat nomornya, friends. Kalau yang dulu dia itu ada plat nomornya. Aduh, platnya apa ya? Mirip-mirip Stark gitulah. Nah, ini dia nggak ada plat nomornya. Jadi polosan gitu doang.
dengan detail dari diafragma bagian bawah yang benar-benar laki-laki mana coba yang nggak suka lihat detail seedan ini. Ya, ke tangannya sama, dia shoulder armor, bicep, tricep tangannya. Nah, ini bisa kita ganti, friends. Katanya ini dibuka, udah gitu baru kita pasang si cannonnya. Ini cannonnya, oke. Wah, cannonnya juga sedetail itu, lihat. Sistem-sistem mekanisme mesin-mesin jelimet-jelimet itunya ya. Bikin kadang-kadang kita teh nanya gimana cara bikinnya coba. Ini pasti dirakit satu-satu sih kayak mock kit sih. Bagus banget ya. Ini kita bisa tempel sini. Nah, oke. Dia nyala sebenarnya, friends, dan cara nyalanya bagus karena tinggal dipencet ujungnya nih. Tuh. On off-nya di ujungnya. Enakan banget. Sistem mekanismenya itu enak banget. Udah gitu, ke bagian belakangnya, lihat. Tulang punggung belakangnya ceritanya juga hokil ya. Kalau kita articulate, dia itu ketutup, friends. Kalau kita bungkuk sedikit, sistem mekanismenya kayak gear, robot, knalpot, ya rantai itu semuanya kelihatan tuh. Oke. Udah gitu ke bagian suku atau bagian kaki, ini lebih simple ya, karena Bumblebee dari Camaro yang versi zaman dulu, sehingga bentukan kaki atau armor kuningnya itu relatif lebih simple daripada yang versi sebelumnya. Oke, gue seneng banget dengan bagian betis bagian belakang nih. Nah, kalau yang depan kan kesannya itu ketutup armor ya, banyak warna kuning tebalnya. Kalau yang belakangnya, dia baru mesin-mesinnya itu kelihatan, friends. Tuh, oke. Kemudian bannya ini bisa muter. Hebat sih, gue nggak ngerti ya cara bikin cat weathering kasar-kasar kayak pelek di bannya itu gimana coba. Hah, mungkin setelah di airbrush, misalkan warna chrome, terus di airbrush dengan yang kecil kayak jarum ditambahin efek-efek warna gold bronze gitu kali ya, supaya menciptakan efek-efek kasar-kasarnya gitu coy. Ya, kakinya sepatunya ini lebih ke ala-ala yang jadul gitu ya. Sekarang kita cek buat artikulasinya. Oke. Abang nggak bisa transform buat apa, bro? Saya lagi, kalau transform minusnya kurang detail. Ini cukup lah artikulasinya. Kepala dia bisa ke atas, oke, ke bawah karena lehernya double join ya. Ke pinggir sebelah kiri dia bisa. Bahkan kudunya dia bisa muter 360 derajat, friends. By the way, kepalanya gue nggak seneng yang itu ya. Gue dari zaman dulu paling seneng Bumblebee itu kepalanya yang versi biasa aja, nggak usah berantem gitu ya. Tangannya dia bisa tarik nggak ya? Oh, nggak bisa, friends. Tangannya kita nggak bisa tarik sedikit. Yang bisa kita tarik cuma si shoulder armornya tuh. Oke, shoulder armornya tarik dikit, baru kita bisa putar tangannya 360. Nggak bisa, coy. Dia kepentok sama si ban bagian belakangnya. Jadi maksimal segini. Oke, jadi kita bisa pose dia lagi nembak. Kemudian angle-nya double join. Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa, friends. Kehalang sama si senjata bagian atasnya, coy. Tuh, jadi kalau kita pakai senjata dia mentok segini nih. Kalau nggak pakai cannon, dia bisa double join sampai, nah segini ya. Oke, segini doang, hati-hati. Wah, bagus sih ini sistem mekanismenya edan, friends. Oke, ke tangannya kita bisa ganti pakai yang alternatif lainnya, ya. Ini dia karet, hebat ya. Walaupun karet, tapi tetap di catnya itu warna logam, warna chrome, yang membuat tangannya tetap detail. Gimana caranya ini karet tapi detailnya sedetail ini gitu ya. Hebat ya. Kemudian ke diafragmanya, dia bisa bungkuk segini maksimal. Bisa segini, friends. Oh, edan. Ke belakangnya dia bisa, dan ini inner frame-nya besi, sehingga kita nggak perlu takut dia menjadi letoy. Ya, santuy aja coy. Ke pinggirnya bisa, oke, kayak gini. Kemudian ke pinggirnya lagi. Nah, dia bisa muter-muter. Keren. Ya, kakinya pertama, oh ini bisa kita buka. Oke, pelindung bagian paha luarnya bisa kita mainin sedikit, sehingga kita bisa ke depan sejauh, nah segini, friends. Kali ini nggak bisa terlalu jauh, ya maksimal segini karena kehalang sama armor bagian pinggangnya.
double join. Wih, lihat. Kalau kita gerakin, pelindung dengkulnya itu dia ikut main, friends. Tuh. Ini yang gue seneng sih. Ya, dia ikut main, coy. Nah, dia bisa nekuk sejauh segini, friends. Oke. Kemudian pergelangan kakinya. Oh, pergelangan kakinya nggak ada loh. Oh, dikit banget pergelangan kakinya ini dong nih. Nah, biasanya dia pergelangan kaki lebih banyak. Tapi kali ini dia cuma bisa maju, mundur, oke, sama ke samping. Nah, samping. Ya, nah, oke. Aduh, siapa coba yang nggak seneng mainin robot yang bisa full artikulasi tanpa takut letoy? Percayalah, ini kita nggak perlu takut letoy, ya, karena inner frame-nya sekokoh dan sekuat itu, friends. Oke, kita mau pose dia. Nah, jangan sampai kelewatan, ya. PO-nya, friends, 2,6 juta di Victory Toys. Dia ready di akhir tahun ini. Jadi kita nggak perlu nunggu lama. Ya, cukup bayar DP-nya. Kalau nggak salah DP-nya berapa lah, ya. Tinggal kita DP, oke? Enjoy the footage. Asli, gue nggak bohong, gue nggak tepu-tepu. Ini keren banget. Ya, gitu aja reviewnya. Gue Frans Sanjaya. See you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless Indonesia.